Halo Tiffany dari Chelsea nih kak. Kakak boleh panggil aku Chelsea aja biar kita lebih santai, lebih enak. Boleh kakak perkenalan dulu kakaknya namanya siapa? Sekarang semester berapa? Terus sekarang kakak nih kesibukannya apa ya? Oke, selamat sore Kak Chelsea. Kak bisa panggil aku Rani aja. Aku sekarang semester 5. Untuk kesibukan aku lagi mempersiapkan UAS minggu depan. Tapi untuk minggu ini aku lagi ngejar beberapa tugas dan project juga buat mata kuliah lainnya dan akan dikumpulin pas UAS. Oh sekarang kesibukannya lagi buat mempersiapkan UAS gitu ya kak? Oke. Sebelumnya gimana harinya kak akhir-akhir ini? Bagaimana perasaan kakak nih? Senang, biasa aja sih, stabil-stabil aja. Soalnya kan nggak ke kampus yang kuliah gitu ya, nggak ada kelas juga. Karena cuma nugas aja, jadi banyak waktu kosong aku pakai buat nonton, buat TikTok gitu. Jadi lagi sering sekali TikTok gitu ya, lebih santai dulu ya. Sebelumnya gimana nih kak perasaan kakak mengenai UAS ini apa? Bagaimana nih buat menghadapi UAS ini kakak? Bagaimana perasaannya? Sebenarnya ada senangnya juga karena UAS selesai UAS kan habis itu libur, kita bisa santai di rumah. Cuma di sisi lain aku juga mulai ngerasa cemas. Pertama mencemaskan UAS itu sendiri, takut nilainya jelek kah, takut IP-nya jadi anjlok kah, atau nggak lebih bagus dari semester kemarin. Tapi ada yang lebih aku cemaskan lagi kak, yaitu nanti abis UAS ini kan libur, tapi abis libur kan abis itu aku langsung semester 6. Semester 6 otomatis hanya satu semester itu sebelum kita menghadapi skripsi kan. Nanti juga semester 6 udah mulai ada magang, KKN, sambil nanti semester 7 juga ada sempros, semhas, ada skripsi juga. Jadi aku mulai stres soal itu sih kak, jujur. Oh jadi kakak nih kayak lebih kayak overthinking gitu ya kak soal semester ke depan gini. Kakak nih kapan sih pertama kali kakak ngerasa kalau kakak ini kayak ngerasain stres akademik gitu? Oke, sebenarnya itu dimulai saat semester ini sih kak. Aku kan di semester ini dapat mata kuliah penulisan ilmiah ya kak. Itu emang menyusun skripsi, tapi buat belajar doang, buat belajar tekniknya aja, Kayak latihannya gitu ya kak? itu sampai bab 3. Tapi dan menurut aku dari situ aja itu udah membuat aku kayak ini baru latihannya aja udah se-pressure ini ya. Aku ketemu matkul itu kan dalam hari Senin ya kak. Nah menjelang hari Senin, even dari hari Jumat atau Sabtu aja aku udah ngerasa Senin ketemunya matkul itu lagi, aduh aku takut nih, aku harus gimana ya, besok ada gebrakan apa lagi ya dari dosennya, besok dapat materi yang sulitnya kayak apa lagi ya, harus nyusun skripsi harus pakai teknik yang seperti apa lagi ya. Aku udah mikirin itu pak. Dan meski belum datang gitu harinya. Baru sebelumnya bisa 3 hari atau 4 hari sebelumnya aja aku udah mulai ngerasa bentar lagi Senin nih, belum bisa ilmiah nih, aduh skripsi, punya aku belum, bab 1 belum kelar, bab 2 belum kelar gitu. Selalu sih kak. Jadi pikiran terus ya kak, meskipun ini tuh kayak baru cuman sekedar latihan skripsinya kayak gitu ya. Dari situ aku baru latihan aja udah kayak gini ya, aku udah pressure banget loh, sampai aku ngerasa lagi nonton aja kayaknya aduh kok kepikiran dulu ya. Akhirnya aku gak jadi nonton, aku cancel. Jadi akhirnya aku buka laptop, aku mulai ngebuka laporan aku itu yang ilmiah itu, dan kepikiran juga nanti kalau skripsi gimana ya. Itu kan yang sesungguhnya ya kak, kalau skripsi ini aja baru latihan aku kayaknya udah stres gitu. Pressure-nya udah kerasa banget ya kak. Kalau dari stresnya ini kakak ini ngerasa stres tuh karena
memang dari tekanan akan diri sendiri, tekanan di kehidupan kakak kayak kampus, kuliah kayak gitu, atau karena memang ada tekanan dari luar kayak tekanan dari orang tua, dari lingkungan kayak gitu, pada lingkungan rumah ataupun keluarga besar kayak gitu kak? Sebenarnya kalau tekanan luar kayak dari orang tua dan keluarga besar itu alhamdulillah banget nggak pernah ada ya kak. Keluarga aku tipe yang nanyanya itu gimana kuliahnya, aman nggak, lancar nggak pernah nanya kamu kan kuliah nggak selesai sih, kamu udah semester 5 nanti skripsi gimana, nggak pernah gitu sih. Oh, nggak pernah ditekan ya Nggak kak? pernah dalam hal apapun ya kan. Kita juga udah masuk dewasa ya kak, udah umur 21 lah itu banyak. Seusia kita kan udah mulai ditanya selain kapan wisuda, kapan nikah gitu kan kak. Betul. Dan aku sebenarnya nggak relate dengan itu, entah enggak atau belum ya, tapi entah dari orang tua atau keluarga besar sekalipun nggak pernah soal kuliah nekan, soal jodoh nekan, nggak pernah sih kak. Jadi itu lebih ke tekanan diri sendiri karena aku melihat kok temen-temen di luar sana ya yang umur 20 yang seumuran sama aku kok kayaknya ada yang udah sentuh, ada yang udah semester yang udah 7 mungkin, ada yang udah bab 3, bab 4, atau bahkan ada yang udah magang dengan gaji yang lumayan atau dengan dia punya usaha sendiri, bisnis apa, sedangkan aku belum jadi apa-apa gitu kan kak. Bahkan aku semester 6 aja kan belum ya, gitu. Sebenarnya aku tahu hidup itu bukan perlombaan, aku tahu sepenuhnya, aku tahu semua akan ada jalan dan rezeki masing-masing dari Tuhan, tapi kan namanya manusia ya kak, pasti sekali seringnya ngeliat ke atas juga kan, apalagi melihat orang tua makin tua, tapi kita belum jadi apa-apa nih, aku belum jadi apa-apa nih, skripsi aja masih aku belum ada pandangan yang gimana-gimana kan, baru sampai bab 3 yang penulisan ilmiah itu aja kan kak. Dari situ aku udah merasa kayak aduh kok aku gini ya, kok aku skripsi aja masih aku tangisin ya, belum lagi nanti setelah wisuda akan seperti apa, nanti dunia kerja aku akan seperti apa, aku belum mengalami itu dan aku belum ada pandangan yang gimana-gimana kan kak. Kalau untuk dunia kerja sebenarnya semester kemarin aku udah magang mandiri pas libur semester, udah tuh magang mandiri selama sebulan lebih. Dari situ aku udah mulai kayaknya dunia kerja juga berat ya, udah bahkan sebelum masuk kerja, maksudnya baru ngelamar aja itu kan udah berat ya kak. Iya. Kayak kita tuh, aku ngerasa sebentar lagi aku akan diterpa badai yang bertubi-tubi gitu loh kak, kayak nanti skripsi, bimbingan, revisi, sampai akhirnya sidang dinyatakan lulus insya Allah, amin. Setelah itu wisuda, aku sibuk lagi nyari kerja lagi. Sekalinya udah dapet pun aku bakal pasti tetap ada kan nanti stres akademik berubah jadi stres kerja. Iya. Dan itu kan jangka waktunya lama kan kak. Itu sih yang bikin aku jadi suka nangis sendiri. Gitu ya kak. Sebelum kakak pernah ngelakuin sesuatu nggak kak buat kayak mengurangi overthinking gitu, kayak apa sih yang kakak lakuin gitu, apa yang kakak lakuin itu apa berpengaruh apa enggak sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa kalau untuk mengalihkan aku biar nggak overthinking gitu ya. Pertama, kalau tiba-tiba keinget, aku bilang ke mama papaku, kok aku udah mulai kepikiran skripsi ya, kayaknya skripsi kok serem banget ya, aku takut nanti kayak gini. Dan mereka selalu bilang udah nggak apa-apa, dijalanin aja, ntar juga bisa, kan di sini kita bareng-bareng, kalau nanti stres ada kita. Paling juga kalau aku masih stres, masih overthinking, tetap ya aku coba ngobrol ke cutting yang udah lulus juga, yang udah pernah skripsi juga, gimana sih skripsi itu semenyeramkan itu atau enggak ya kak, aku nanya gitu. Setelah itu terakhir ya aku nonton Netflix series yang aku suka kayak drakor gitu-gitu,
atau nyari-nyari video-video lucu di TikTok, di YouTube, biar aku sejenak teralihkan dari overthinking itu gitu sih Kak. Dan itu cukup membantu. Jadi kakak ini kayak lagi masih overthinking soal semester ke depannya, apakah kakak bisa mencapai IPK yang kakak inginkan kayak gitu ya kak? Iya, gitu. Sebelumnya kakak ini udah mencoba solusi lain nggak kak? Kayak apa kakak pernah buat kayak lebih di bawah alur aja kak? Kayak apa kakak pernah diikut enjoy aja kak waktunya, atau kakak nggak terlalu pikirin kayak gitu kak? Apakah pernah? Pernah, sering, karena tadi aku bilang kan aku suka ngobrol ke kakak tingkat yang udah lulus, yang udah skripsi, yang udah wisuda. Aku suka nanya-nanya dan suka curhat, aku kok udah mulai stres ya kak, baru semester 5 padahal gitu. Dan mereka bilang dinikmatin aja semuanya, kesibukan kamu, matkul yang menurut kamu tugasnya susah-susah di semester ini, di masa kuliah atau nanti skripsi, ya nggak apa-apa, dinikmatin aja. Termasuk kamu sibuk organisasi, aku kan ikut BEM juga ya kak. Terus misal lagi sibuk BEM, mungkin capek, nyampe rumah harus nugas lagi, mungkin capek. Cuma menurut kakak tingkat itu, mereka bilang ke aku, justru dinikmatin aja, karena nanti setelah graduate, setelah wisuda, itu justru lebih berat lagi, tingkat stresnya lebih tinggi lagi, karena mereka mulai mikirin nyari kerja, mungkin ada yang udah apply tapi nggak dapet. Itu kan jadi pressure juga ya kak, karena buat diri sendiri, buat orang tua, dan apalagi sambil melihat teman-teman udah pada dapet habis wisuda langsung kerja. Terus mereka ada beberapa yang belum dapat, udah nyebar CV tapi nggak dipanggil-panggil, dan mereka bilang pokoknya abis wisuda, kehidupan abis wisuda itu justru jauh lebih berat daripada saat kuliah gitu. Jadi mereka udah nggak apa-apa, enjoy aja, nikmatin, mau nangis nangis, mau stres nggak apa-apa, dinikmatin aja, semua akan berlalu. Kalau berdasarkan yang kakak ceritakan, aku bisa ngasih beberapa saran nih kak. Salah satunya kakak bisa ngambil break time dulu kak. Pertama kakak bisa ngambil break time, ataupun kedua kakak bisa kayak cari alternatif lain kak buat mengalihkan pikiran kakak. Terus kakak juga bisa kayak mengambil waktu buat sendiri kak, contohnya kayak ngobrol sama diri sendiri, kayak iya kakak, menurut kakak dari 3 yang aku sarankan tadi, menurut kakak yang paling cocok yang mana nih? Mungkin waktu untuk diri sendiri kali ya. Soalnya aku kan emang anaknya ekstrovert ya kak, aku selalu ngobrol sama orang, even ke stranger, kalau lagi sebelahan gitu, entah di kereta entah di mana, pasti aku sukanya ngajak ngobrol. Apalagi sama yang orang asing aja aku ngajak ngobrol, apalagi sama orang rumah, sama temen, sama sahabat gitu kan. Jadi menurutku mungkin kalau lagi stres gitu atau lagi butuh waktu, butuh istirahat, kayaknya aku butuh waktu sendiri aja sih kali ya kak. Butuh waktu sendiri gitu kak, tanpa kayak ngobrol sama orang lain gitu. Nah kalau dari yang kakak itu ya seperti itu, kakak bisa ngambil waktu sendiri, contohnya kayak kakak tiduran dulu aja, ataupun kakak ngalihin perhatian kakak ke hal lain. Kayak misal kakak lagi stres nih, kakak lagi mikirin, aduh kedepannya aku mau kayak gimana nih, apakah aku bakal lulus atau enggak lulus tepat waktu. Nah kakak bisa ngambil waktu sendiri, kakak bisa tulis di jurnal, kakak hari ini kenapa nih, perasaannya kayak gimana. Tulis kakak saya lagi stres nih, saya lagi pusing mikirin ini, kakak bisa tulis di jurnal kak. Kakak tulis biar kakak meluapkan semua masalah itu kak.
di jurnal. Jadi kakak nggak perlu kepikiran terus. Jadi setelah kakak tulis, pikiran kakak nanti bakal jadi lebih tenang gitu, kayak oh aku udah ngeluarin semua unek-unek aku nih tanpa harus aku ngobrol, tanpa harus aku ketemu orang lain dulu. Jadi kakak bisa ngerasa lebih enak, lebih tenang, kayak gitu kak. Jadi Aku tulis mungkin di kertas gitu kali iya, ya kak. di kertas ataupun kertas kecil juga nggak apa-apa kak. Kertas kecil ataupun kakak buka note di HP kakak tulis kakak lagi kenapa, lagi ditulis aja kak, ditulis semuanya. Jadi kayak biar kakak lebih tenang lagi gitu dalam hatinya, kayak gitu. Mencurahkan perasaan aku, meskipun kalau yang bikin nangis stres itu juga nggak apa-apa ya kak. Nggak apa-apa, diluapin aja karena biar lebih enak aja kak. Karena kan memang nggak enak kan kayak mendem diri sendiri di dalam hati Iya. terus, jadi ya kayak beban di dalam hati. Jadi diluapin aja kak, nggak apa-apa meskipun nangis ataupun nanti marah, nggak apa-apa diluapin aja karena memang lebih baik seperti itu aja kak. Ya jadi seperti yang disarankan saya tadi. Nah, PR kakak di sini buat membantu kakak lebih enak lagi, biar nggak terlalu kepikiran soal masa-masa kedepannya yang belum terjadi. Jadi PR-nya kakak bisa nulis perasaan-perasaan kakak di jurnal, ditulis semuanya biar ngerasa lebih enak. Nah nanti kakak buat konseling selanjutnya kakak bisa ngasih laporannya ke aku kak. Jadi nanti kakak selama setelah itu gimana nih kak perasaan kakak setelah menulis jurnalnya itu. Mungkin sekian aja dari saya kak. Semoga konseling ini bisa membantu ya kak. Semoga dengan saran-saran saya kakak bisa membantu ke depannya biar kakak lebih enak lagi, biar nggak terlalu kepikiran kak ke depannya. Lega. Iya. Terima kasih ya Terima kasih, kak. Kak Chelsea. Selamat Iya, sore. selamat sore. Sukses selalu. Assalamualaikum.